3, 2, 1, and Halo pemirsa dan pendengar, selamat datang di Frekuensi Forum Ruang Ekspresi, Narasi, dan Inspirasi. Saya Theo dan kali ini kita bakal ngobrol soal warisan budaya dalam setiap gerakan dan membahas bagaimana seni tari menjadi media pewarisan budaya dari generasi ke generasi. Sudah hadir teman-teman dari Sanggar Tari Nusantara, ada Kak Dedi dan 3 muridnya, ada Ula, Selvi, dan Aldi. Dan kali ini buat pemirsa dan pendengar, kamu juga bisa menyaksikan frekuensi ini di YouTube RRI Tarakan Official, dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital serta update-update seru lainnya di Pro 1 Tarakan 97,9 dan Pro 2 FM Tarakan 107. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke 4 narasumber kita hari ini. Halo Kak Dedi dan 3 muridnya. Halo. Gimana nih kabarnya sore ini? Alhamdulillah baik ya, masih semangat pastinya. Dan pemirsa dan pendengar, kali ini mereka memiliki prestasi yang luar biasa sekali, di mana Kak Dedi ini dialah seorang pelatih tari yang memulai karir dari tahun 2016, kemudian bergabung dengan Sanggar Tari SSN Studio Seni Nusantara sejak tahun 2020. Tujuannya untuk mencari talenta dasar dan kemudian dijadikan sebagai talenta yang berbakat dan berprestasi luar biasa sekali. Dan murid-muridnya yang ada di sini luar biasa juga, mereka memiliki prestasi ya teman ya, untuk pemirsa dan pendengar semua. Ada juara 2 tingkat kota jenjang SD tahun 2025, lalu ada juara 2 tingkat kota jenjang SMA tahun 2025 di Timuk Pambantanyawa, lalu ada 3 juara 1 Festival Jevin Kalimantan jenjang umum tahun 2024, lalu yang terakhir adalah juara 1 Tari Kreasi Gelar Adat Budaya Dumus tahun 2024. Luar biasa sekali. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ya untuk pemirsa dan pendengar ke pertanyaan pertama nih. Kalau dengar kata tari, hal yang pertama yang langsung terlintas di pikiran kalian apa nih? Untuk Kak Dedi gimana? Kalau tari, pertama terlintas di otak saya ekspresi, gerakan, ungkapan isi hati. Oh, untuk ungkapan, untuk 3 muridnya gimana nih? Ya, dari Kak Dedi tadi itu benar. Dari tari itu kami bisa ekspresi, mengembangkan gerakan, diri. ya. Semua yang bilang Kak Didi itu benar. Oke. Jadi kami bisa juga meresapin apa yang semua dari isi tari itu semua. Jadi kita lampiaskan dengan gerakan, semua dari isi hati semua. Jadi lewat tari itu kita bisa mengekspresikan diri kita. Oke, luar biasa. Terus bisa nggak sih ceritain sedikit dong tentang Sanggar Tari Nusantara sendiri? Sanggar Studio Seni Nusantara itu awalnya sudah lama terbentuk, cuma untuk penamaan itu belum lama ini baru kita buat Studio Seni Nusantara. Oke. Awalnya itu kita punya kumpulan sebagai penari, ya dibilang penari tua. Kemudian akhirnya kita misah, tapi kemudian itu saya membuat sanggar sendiri. Oh, Di situ saya bertujuan ya untuk mencari penerus-penerus kita, karena menurut saya dengan tari ini kita dapat mengekspresikan apa yang kita ingin lakukan melalui sebuah karya atau sebuah tari, dan menjadi PR juga bagi kita gimana harus apa yang kita inginkan itu bisa sampai ke anak-anak itu. oke, luar biasa sekali. Apa sih yang membuat Kak Didi sendiri untuk pengen langsung membuat suatu sanggar tari gitu? Sebenarnya dari lubuk hati gitu. Apakah dengan melihat sanggar-sanggar tari yang lain atau bagaimana? Awalnya seperti pengen berkarya sendiri, mengungkapkan isi hati kita sendiri. Beda kalau kita ngikut sama sanggar tari, kita hanya melakukan gerakan yang telah dibuat sama pelatih itu dan kita hanya mengikut. Kemudian saya terinspirasi, kenapa saya tidak membuat sanggar tari biar saya bisa membuat sebuah gerakan atau karya. Intinya saya pingin banget
buat sesuatu hal yang bisa dilihat, dikenang, dan diingat melalui sebuah karya, bukan hanya dinikmati. Woi, cakep banget nih. Dan bisa nggak sih ceritain sedikit Kak Didi tentang perjalanan awal menekuni dunia tari sejak tahun 2016? Awalnya itu bukan 2016. Saya memang di keluarga saya itu sudah memang ayah saya mendidik saya untuk menari jepin. Oke. Setelah itu saya berusaha untuk mengembangkan diri saya untuk belajar lebih luas. Akhirnya saya sempat bergabung di beberapa sanggar untuk mempelajari, oh gerakan seperti ini, oh ini gerakan dasar seperti ini. Jadi ada beberapa 3 sanggar, seperti saya sempat masuk sanggar pada Tunurbik, sanggarnya Bang Usman, dan sanggarnya Reki. Dari 3 komponen itu, 3 guru itu saya banyak dapat pelajaran, dan selain itu juga saya banyak sharing ke teman-teman lain. Akhirnya terjadilah dan tumbuh sebuah sanggar Studio Seni Nusantara itu. Terus kalau menurut Kak Didi nih, apa sih yang membuat Kak Didi akhirnya bergabung dengan Sanggar Seni Nusantara? Bukan bergabung, tapi saya yang mendirikannya sendiri. Wow, oke. Tapi di belakang itu ada juga kakak-kakak yang ikut membantu saya, seperti Kak Erwin, Kak Edi. Mereka mewadahi saya dan memberi masukan, dan banyak juga orang-orang di belakang saya untuk mendorong kenapa tidak untuk membuat sanggar. Akhirnya saya dengan memberanikan diri untuk membuat sanggar. Oh, terus untuk ketiga muridnya ini, apa sih yang kalian rasakan ketika kalian bergabung, atau sebelumnya apa yang membuat kalian langsung merasa kayak pengen bergabung gitu ke Sanggar Tari Nusantara? Ya, saya sebagai murid SSN sangat senang karena dari tari saya dapat banyak ilmu, gerakan, ekspresi, dan banyak lain tentang budaya, dan bagaimana cara kita untuk mengeksplorasi. Oke, terus Dari awalnya saya mengikuti eskul dari SMP, terus saya mencoba-coba untuk ikut seleksi di SMP, seleksi nari, dan alhamdulillah saya terpilih. Dari situlah, dan Kak Didi juga membangun Sanggar SSN, jadi saya mencoba-coba untuk bergabung dengan Sanggar SSN. Alhamdulillah saya nyaman sampai sekarang. Kalau dari saya dari SD sama Kak Didi, dan Kak Didi melatih SMP di SMP 7, dan saya ikut di SMP 7. Saya ikut MPLS 3, MPLS 2N dari kelas 7 sampai kelas 3. Kelas 2025 ini saya ikut MPLS 3N masuk tingkat nasional. wow, tepuk tangan dulu dong, luar biasa sekali prestasinya. Ini anak didik Kak Didi ini luar biasa juga ya pastinya. Dan gimana nih perasaan kalian setelah mendapatkan atau berada di titik-titik yang luar biasa yang menurut kita ya itu sangat sulit untuk digapai gitu? Ya, alhamdulillah, kayak yang orang lain susah buat dapatkan tuh, alhamdulillah kami bisa sampai di titik itu, berkat semua dari Kak Didi. Cakep. Oke, menurut Kak Didi apa makna warisan budaya dalam konteks tari bagi generasi sekarang? Makna budaya dari untuk seni tari itu adalah suatu mahakarya yang kadang bisa dilihat dan kadang tidak bisa dipegang. Kenapa saya bilang tidak bisa dipegang? Tidak semua orang bisa berminat atau kepingin untuk menari, dan tidak semua orang juga bisa untuk melakukan atau mewariskan sebuah tari itu. Terutama ya dari kita sendiri, adat kita itu pasti berbeda-beda. Setiap pemahaman orang itu pasti berbeda-beda. Jadi gimana cara kita untuk menyatukan idealis pemahaman kita itu? Ya walaupun ya kita angkat di sini seperti jepin, tapi setiap pelatih itu mempunyai ciri khas masing-masing. Jadi kenapa saya membuat sanggar itu, mungkin saya membuat dengan ini cara saya mewariskan suatu karya, mewariskan budaya kita ke kalangan yang lain-lainnya.
seperti itu. Wow. Terus dari semua pencapaian yang telah Kak Didi udah raih, terus momen mana yang paling bikin deg-degan gitu? Ada dua momen sih yang buat saya paling deg-degan, tapi yang paling deg-degan itu adalah FLS 3N tingkat nasional tahun ini. Itu suatu anugerah menurut saya selama saya melatih dan pencapaian paling tertinggi buat saya, karena untuk tembus 10 besar itu Kalimantan Utara itu sulit banget untuk berapa tahun ini ya. Kita berapa kali itu hanya tembusnya ke 20. Dan setelah kita masuk tembus 10 besar, dan alhamdulillahnya kita masuk 3 besar tingkat nasional. Dan untuk yang kedua kalinya itu yang deg-degan waktu festival CTN, Citra Tari Nusantara, yang diadakan di Malaysia di Bintulu. Alhamdulillah di situ saya diberikan kepercayaan untuk Universitas Borneo membawa anak didiknya, dan alhamdulillah juga akhirnya kita banyak dapat kategori yang di luar nalar dan tidak sesuai ekspektasi saya. Karena dengan cara itu juga mereka tahu, oh ternyata musiknya begini. Alhamdulillah kita kemarin itu dapat the best musik terbaik, koreografi terbaik, dan platinum 2, juara 2 terbaik, seperti itu. Ini luar biasa sekali ya pencapaian dari Kak Didi sendiri, dan pastinya semoga nular nih ke murid-muridnya. Amin. Nah, terus dari sekian banyak tarian yang pernah dilatih, pernah nggak sih ngerasa satu tarian itu benar-benar hidup karena murid bisa menyampaikan maknanya? Untuk semua karya saya, alhamdulillahnya itu saya buat bercerita tentang kehidupan sehari-hari saya yang seperti saya lakukan. Ada beberapa karya saya itu seperti Menjiu Penimbul, itu adalah digunakan untuk anak laki-laki kecil untuk dia kuat, tegas, dia saya jadikan karya. Menjiu Pemanis yang biasa dilakukan suku-suku Tidung untuk wanitanya, dan juga Indong kayak naik ayunan. Tapi satu karya yang buat saya terkesan adalah karya saya terakhir itu Ngusur. Ngusur itu ceritanya kerinduan seorang anak terhadap ibunya setelah meninggal. Jadi hal yang paling kita takutkan dan tidak bisa kita hindari adalah hal kehilangan orang tua. Jadi karya ini yang membuat saya tembus untuk ke nasional. Dan mendapat juara 3 itu, alhamdulillah seperti itu. Jadi karya ini betul-betul dari kehidupan sehari-hari saya, dan ini juga idenya tuh tidak sengaja keluar dari di sekitar saya, seperti teman saya yang biasa ngeluh, Didi boleh nggak temani aku makan? Emang orang tuamu nggak masak? Loh, kok tahu kan orang tua aku nggak ada, kok enak masih ada orang tuamu. Jadi dari hal kecil itu saya berpikir, akhirnya jadilah sebuah karya Ngusur. Jadi pesan dari karya itu, jangan tinggalkan atau buang waktu kalian semasa orang tua kalian hidup. Jika kalian sudah meninggalkan waktu itu, penyesalannya akan dalam banget. Makanya timbullah karya itu. Aku kagum banget ya sama Kak Didi, soalnya mengambil tema-tema untuk dari tarian sendiri itu dari kehidupan sehari-hari. Luar biasa. Terus dari awalnya apa sih yang membuat kalian bertiga untuk belajar tari tradisional, yang pengen membuat kalian itu kayak ngerasa aku pengen deh untuk nari gitu tari tradisional? Kan ada banyak berbagai macam tarian, ada tarian modern dan lain sebagainya. Dari awalnya itu kan kayak ngeliat dari sanggar-sanggar lain, kok kayak bagus ya buat kita nari gini, buat itu sih mengembangkan juga tradisional. Jadi dari situ kita buat belajar, jadi dari situlah kita belajar buat nari tradisional. Kalau untuk Ula sendiri gimana? Mungkin Ula. Kalau Ula ini memang dari lama sama saya sama Kak Sredi. Mereka berdua ini dari SD. Dari SD. SD. Ya awalnya mungkin dada terngiang di pikiran Ula sama Kak Sredi untuk nari kali. Karena awalnya itu saya yang menunjuk mereka di saat seperti Ula, di saat Ula waktu jam olahraga itu lagi main futsal. Jadi kayak saya kepingin deh anak ini
ikut lomba FS3N. Begitu juga sebaliknya Kak Siradi. Jadi anak-anak di sini kakak awalnya semua itu tidak tahu basic tari. Seperti Selfie, dia hanya coba-coba, awal seleksinya itu ya masih malu-malu, kaku gitu kan. Jadi akhirnya saya, ayo coba ikut gabung sama kita. Akhirnya mereka lama-kelamaan suka. Dan terus juga kita, kenapa namanya Studio Seni Nusantara? Kita di sini berbaur tentang Nusantara semua, tidak hanya tentang daerah setempat aja. Seperti itu kakak. Oke, pemirsa dan pendengar frekuensi, kita break dulu, tapi please jangan kemana-mana karena kita akan lanjut lagi dengan mengulik tentang proses latihan dan makna dari tarian dari Kak Didi sendiri. Kalau gitu tetap di frekuensi. 92,1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Terima kasih pemirsa dan pendengar masih di frekuensi, dan kamu juga bisa menyaksikan ini di YouTube RRI Tarakan Official, dan pastiin juga kamu udah download aplikasi RRI Digital dan update-update seru lainnya di Pro 1 Tarakan 97,9 dan Pro 2 FM Tarakan 107. Dan pasti kita masih bareng sama teman-teman Sanggar Tari Nusantara, masih sama Kak Didi, Ula, Selfie, dan Aldi. Dan Kak Didi, selama jadi pelatih nih, pernah nggak sih satu gerakan tuh harus diulang berkali-kali gitu? Sering kakak. Oke. Kebanyakan itu saya melakukan gerakannya itu tidak sesempurna anak-anak sih. Jadi bakat yang paling bagus itu adalah anak-anak. Tidak semua pelatih itu bisa menari sebagus itu. Dan ada juga tidak senamanya pelatih penari hebat itu bisa membuat karya. Mungkin saya di kategori pelatih yang bisa membuat karya tapi belum tentu bisa menggerakkannya dengan bagus. Tapi alhamdulillahnya anak-anak selalu membantu saya sih, karena sudah terjalin chemistry kali kan. Jadi apa yang saya mau, boleh nggak buat gerakan seperti ini yang nyaman sama kamu? Saya kasih contoh, anak-anak tiba-tiba nge-explore. Wow, itu seperti itu. Kayak Adi yang paling paham sama saya, Ula, walaupun dorong ini pendiam, tapi mereka bisa nebak apa yang saya mau gitu. Kalau Cepi apa gitu. Ya setiap anak-anak pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing kalau di saat latihan. Oke. Terus Selfie sendiri gimana sih pandangan Selfie kalau misalnya ngelihat Kak Didi
memperlihatkan gitu untuk mengajarkan harusnya gerakannya seperti ini. Apakah saya langsung kayak ngerasa Kak Didi kayaknya lebih bagusnya gini deh gitu, atau ada ide-ide lain gitu? Iya, betul sekali. Jadi saya tuh suka kayak kalau Kak Didi ngasih lihat video atau apa gitu tuh, pasti Kak Didi nggak begitu kayak gini coba. Itu tuh alhamdulillah kadang juga Kak Didi tuh pasti oh iya bagus juga kayak gitu. Jadi itulah dipakai kadang. Oke. Jadi Kak Didi pernah nggak sih ngelihat potensi-potensi dari murid-murid sendiri gitu kan, ketika mereka mengeksplor gitu, Kak Didi punya pandangan yang baru untuk mereka proses kedepannya gitu, untuk mereka lebih berkembang lagi? Ada. Banyak banget yang harus mereka explore ini sebenarnya, seperti gerakan yang natural itu keluar di badan mereka. Wow. Seperti saya nggak pernah membandingkan anak-anak sih, semua punya kemauan dan tujuan. Contohnya akhir-akhir ini seperti kita kemarin itu di Jakarta, tiba-tiba Kalimantan Utara itu ditunjuk untuk dipercayain untuk penutupan membuat sebuah karya dalam hitungan berapa hari ya? Enggak berapa hari ya? Ya 1 hari. Enggak 1 hari kayaknya. Sampai malam juga. Kayaknya hitungan jam aja. Wow. Dan itu kita shock kultur sih, kayak nggak pernah tiba-tiba kita harus kolaborasi sama juri teater, baca puisi, dan kita hanya dikasih materi, saya maunya seperti ini. Akhirnya saya kerja sama dengan anak-anak, coba kamu nge-explore diri kamu seperti ini. Oh, ternyata badan anak saya bisa dibawa ke sini ya. Oh, ternyata badannya bisa dibawa seperti ini ya. Oh, tidak selamanya harus pakam jepin dia kuasai ternyata. Di luar nalar saya, dorong bisa sudah nari seperti kontemporer dengan hitungan yang tidak jelas. Biasanya kan penari itu hitungannya 1, 2, 3, 4 sudah kelihatan jelas banget. Nah, beda dengan hitungan puisi ternyata. Kita hanya mengikut syair dan bagaimana dia mengeksplorkan dirinya itu dengan kata-kata syair itu. Wow. Dan alhamdulillahnya kita dapat standing ovation sih untuk penutupan itu. Tepuk tangan dulu dong. Kalian beruntung banget punya guru seperti Kak Didi ya, karena dia bisa menerima dengan baik seluruh ide-ide kreatif kalian. Karena biasanya ada guru yang biasanya egois gitu, kayak tetap berdiri pada pendiriannya sendiri gitu. Dan Kak Didi dalam melatih tari tradisional, bagaimana cara menanamkan nilai budaya agar tidak hanya sekedar menghafal gerakan aja? Untuk menanamkan budaya, sebelum membuat karya itu saya harus tahu sila-sila sebuah karya itu yang saya angkat dulu. Sebelum saya menyalahin pakemnya. Untuk pakem tidung sudah kita pasti tahu, langkah-langkahnya sudah tahu. Nah, untuk alur cerita itu saya harus tahu dulu. Setelah saya tahu dan paham semua isi cerita itu, saya harus ngomong ke anak-anak. Kalau karya tahun ini menceritakan tentang seperti ini, tentang ini, tentang ini. Ini adalah budaya. Bagaimana kita mengangkat sebuah budaya atau tradisi itu menjadi sebuah karya. Nah, gimana juga kalian harus dapat penjiwaannya. Nah, saya sebagai pelatih tidak pernah menganggap diri saya sebagai pelatih sama anak-anak. Saya menganggap anak-anak saya adalah teman curhat saya. Wow. Karena saya pernah di posisi penari juga sih sebenarnya. Gimana kita nari itu dengan hati sama dengan tertekan. Kalau kita nari dengan hati, apa yang kita gerakan itu benar-benar bisa menggambarkan apa yang mau kita lakukan. Dan juga bedanya dengan kalau kita nari tertekan itu, ya kita hanya dituntut untuk bagus-bagus. Tapi kadang-kadang pelatih itu lupa kalau sebuah tari itu ada rasa kehidupan gerakannya. Bagaimana kita sebagai pelatih harus menimbulkan itu. Akhirnya saya juga berkaca seperti itu. Jadi di sanggar itu saya membuat anak-anak menjadi teman saya. Ya, sering-sering setiap saya lakukan gerakan, kalian bisa nggak lakukan gerakan ini? Kalau nggak nyaman, ayo kita coba explore seperti itu sih. Wow. Kalau untuk Aldi sendiri, kan Aldi udah lama nih diajarin sama Kak Didi. Gimana sih pertama kali ketemu Kak Didi gitu, kayak diajarin pertama kali sama Kak Didi gitu? Ya, pertama kali waktu SD itu saya sangat bingung pada saat latihan. Disuruh gerakan begini, saya tuh kayak kurang tahu. Atau lebih kaku kayak ya? Oke. Tapi setelah semakin lama sama Kak Didi, saya paham apa yang Kak Didi mau. Seperti gerakan ini, saya sudah tahu.
yang Kak Didi mau seperti ini. Pernah nggak sih Kak Didi marah-marah gitu? Terus waktu Kak Didi marah-marah nih, gimana sih perasaan? Langsung kayak udahlah aku nggak mau nari gitu? Enggak. Oh enggak. Tadi tetap kekeh gitu ya, pengen bisa gitu ya. Oke, terus kalau untuk Ula sendiri nih gimana? Saya sudah lama dari Kak Didi, dari kelas SD kelas 2, dan saya juga pas Kak Didi pilih di situ saya juga masih kaku, Kak. Nah, saya di situ diajari sama kakak saya. Nah, di situ saya diajari lah bagaimana gerakannya, dan di situ sudah mulai M+2N, Kak. Di situ mau take video, dan take video tuh saya sama si Kasiradi nih sama si Koiril teman saya lagi satunya tuh take video di hutan mangrove. Nah, saya di situ sudah bagus sudah, Kak, gerakan saya sama Kasiradi. Oke, sudah belajar dan paham. Sudah mulai mengerti. Udah mulai mengerti apa yang dimaukan. Terus gimana Kak Didi saat mengajar kalian? Menurut kalian serunya tuh lebih seru banget gitu, tegas atau santai aja gitu? Ya ada masa di titik seru banget, karena Kak Didi juga kan kalau ndak yang pelatih yang marah-marah banget. Ya kalau marah ya tunggu kami ada salah. Ya kalau ada salah baru dimarahin. Oke. Jadi kalau misalnya kami yang lagi biasa-biasa aja lagi latihan nih, pasti Kak Didi juga ngasih tahu gerakan atau ngasih tahu segala semuanya tuh, ya kami juga sambil ketawa-ketawa saking serunya tadi. Jadi Kak Didi lebih ke have fun gitu ya, lebih ada momen harus serius gitu, ada momennya bercanda. Dan terus bagaimana sih Kak Didi sendiri melihat peran Sanggar Tari sebagai penjaga warisan budaya daerah? Peran saya selalu terus berkarya aja sih saya. Setiap orang itu pasti punya tujuan yang berbeda, bagaimana cara dia berperannya, bagaimana dia. Tapi kalau untuk saya sendiri ya saya akan terus berkarya, mendalami budaya saya, tradisi saya, dan mengeksplor sebuah tari yang lebih bisa dinikmati orang tanpa meninggalkan pakem-pakem adatnya. Wow, seperti itu. Betul banget sih. Terus Kak Didi, tantangan terbesar melestarikan tari tradisional di era digital sekarang itu apa? Kalau tantangannya itu mungkin banyak peminat tari, tapi kadang-kadang mereka tidak mengetahui apa isi tarian itu. Mungkin bisa tahu, tapi kadang-kadang tidak tahu. Kalau tantangan saya, ya gimana saya mengeksplor tari itu untuk sosok laki-laki. Selama ini penari laki-laki itu selalu dibilang kemayu. Ya. Tapi sebenarnya basic penari yang itu menurut saya malahan laki-laki. Dengan tegas, gagah berani berdiri. Kalau saya lihat situ, tantangannya itu sebenarnya gimana saya membentuk membentuk anak yang dasarnya awalnya tidak tahu tari menjadi tahu menari. Di mana anak-anak itu tidak tahu gerak akhirnya bisa tahu gerak, seperti itu tantangannya. Ya seperti awal-awal anak-anak saya pilih ini di Sanggar Studio Seni Nusantara itu juga kita masih sedikit anggotanya. Kenapa saya tidak merekrutmen itu? Ya karena ada beberapa alasan. Satu, saya harus bisa memahami dulu semua sebelum saya terjun langsung membuka sanggar yang rekrutmen yang besar-besar banget. Saya harus tahu bagaimana membentuk karakter anak-anak. Nah, kadang-kadang kendala itu kita harus menyatukan satu kepala itu. Betul. Setiap anak-anak itu kan punya sifat yang berbeda-beda. Seperti anak-anak saya di kiri kanan ini, ya kalau gimana itu biar agar tidak ada tersinggung-singgungan atau iri-iri ya. Di dunia tari ini anak-anak ini pasti tari ya, pasti ada bahasa Kak Didi dekatnya sama ini anaknya masih itu bakalan terjadi. Jadi tantangan saya tuh harus bagaimana menjadikan satu karakter anak-anak ini tanpa ada merasa yang diasingi, yang dikucili atau tidak disayangi. Seperti itu sih. Terus gimana sih menurut kalian kenapa anak muda itu sekarang tetap perlu mengenal tari tradisional?
Karena dari apa sih nenek bebuyut ya apa Oke. yang itu. Jadi tuh Kerasa. harus jadi tuh tari tradisional tuh harus terus dipelajarin kayak gitu buat untuk pemuda-pemuda sekarang. Dan juga harus diwariskan terus menerus pastinya ya. Dan jangan sampai hilang gitu, Iya, pudar. itu sudah. Wah, seru ya. Seru banget ngobrol sama kalian dan pastinya luar biasa banget perjuangan dari kalian. Dan buat pemirsa dan pendengar, jangan kemana-mana karena masih banyak lagi obrolan yang pastinya menginspirasi Anda semua. Ini baru enak. Bentar mi. Ngapain sih Pi gak gua aja? Lepaskan tengah. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi udah banyak. Ini baru enak. Yes, pemenang. Aku di Pro 2. Tapi Devi, Aku di Pro 2. jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi platform, multi konten. RRI punya kita. Kembali lagi di frekuensi Forum Ruang Ekspresi, Narasi, dan Inspirasi. Di segmen ini pastinya nggak kalah seru dari segmen sebelumnya karena masih banyak ya yang perlu kita bahas bareng Sanggar Tari Nusantara. Sambil menyimak kehadiran kita di YouTube RRI Tarakan Official, kalian bisa sambil download aplikasi RRI Digital dan pastinya selalu dengarkan RRI Pro 1 FM 97,9 dan Pro 2 Tarakan 107. Oke, aku mau nanya nih, aku nggak bisa sebutin semua prestasi yang diraih karena itu banyak banget dan luar biasa. Karena tapi kita bisa ceritakan sih pengalaman saat meraih juara di tingkat kota dan nasional yang paling berkesan nih untuk muridnya Kak Didi dan Kak Didi sendiri. Ya, waktu pas lomba di PLS 2N tingkat kota. Oke. Yang pertama itu saya merasa tuh kayak takut. Kayak pas narinya itu kayak gelisah, kayak bagaimana caranya kita itu agar tidak melakukan kesalahan saat melakukan geraknya. Dan kita juga harus memiliki ekspresian untuk melakukan tari tersebut. Dan alhamdulillahnya di situ saya bisa menghasilkan yang terbaik. Kalau untuk Selvi sendiri nih, apa sih yang momen yang paling berkesan gitu selama mengikuti perlombaan tingkat kota atau nasional? Kemarin kan baru masuk nih sama Kak Didi, baru masuk di Sanggar Kak Didi itu di tahun 2023. Oke, Di tahun 2023 itu saya masuk, di situ saya sudah ikut lomba Se-Kalimantan Utara. Se-Kalimantan Utara provinsi, ya. Dan di situ alhamdulillah saya meraih juara 1. Wow, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Oke, terus jadi di situ menurut saya itu yang paling berkesan banget. Ini langsung join, langsung menang ini. Langsung si nomor 1 yang diambil. Kalau Ula gimana Ula? Menurut saya sih saya paling senang yang nasional. Nasional. Ya. Oke, gimana tuh Pras? Saya pas masuk nasional urutan ke-5 besar, saya masih belum nyangka masih bisa nyangkut ke nasional. Dan pas sudah ke Jakartanya, saya pun juga heran sih kenapa apa namanya nih bisa masuk ke nasional. Kalau bisa masuk. Nggak nyangka. Nggak percaya ya.
Terus Kak Didi gimana? Kalau yang berkesan itu hampir semua itu berkesan sih menurut saya. Iya. Karena ya sebenarnya karya saya juga tanpa anak-anak, karya saya juga tidak hidup sih sebenarnya. Ya jadi saya lebih menghargai proses. Kesannya itu saya lebih ke proses. Nah kalau untuk di juara itu ya juara tingkat nasional kemarin itu yang sangat berkesan bagi saya. Luar biasa. Karena ada nilai tersendiri. Akhirnya sebagai pelatih bisa nyampaikan isi hati dan membuat hampir satu gedung itu ikut menangis. Walaupun mereka tidak tahu arti dari bahasa itu, tapi dorang bilang, dorang bisa merasakan apa yang mau disampaikan. Itu suatu ya pencapaian yang tinggi menurut saya sebagai koreografer, dan saya juga di sini mau terima kasih kepada anak-anak. Berkat mereka karya itu jadi hidup. Dan juga mereka bisa menjiwainya dengan bagus sih. Karena dorang membuat saya kejutan seperti nangis di saat nampil itu kan. Sebagai penari itu wirasa itu sangat sulit menurut saya. Apalagi saya sendiri sudah berapa puluhan tahun nari, untuk rasa sebagai penari itu sulit, tapi alhamdulillah saya bisa menyampaikan ke anak-anak saya seperti itu sih. Wow, itu menurut aku suatu hal yang mahal banget ya. Karena Kak udah bilang tadi di mana orang-orang yang menyaksikan itu sebenarnya nggak tahu maksud dari lagu tersebut, tapi bisa merasakan kesedihan dan bentuk gergus anak-anak. Dan itu emang yang perlu, yang sangat-sangat perlu oleh penari. Iya, dirasakan penari. Oke, terus bagaimana bisa hadir di event internasional seperti Citra Nusantara 2025 di Malaysia? Itu sebenarnya saya dihubungi oleh Universitas Borneo Kota Tarakan. Oke. Ya awalnya sebelum saya tuh memang ada pelatih-pelatih lain. Saya sempat ikut seleksi tapi saya gagal. Tapi alhamdulillahnya tahun ini saya dihubungi sama Universitas Borneo Kota Tarakan dan dipercaya langsung untuk membuat langsung membuat koreo atau karya untuk Borneo. Wow. Seperti itu. Bagaimana sih perasaan Kak Didi pertama kali, karena kalau dilihat kan banyak juga nih para pelatih nari yang luar biasa juga ya mungkin, dan Kak Didi menjadi salah satu orang yang dipilih dan dipercaya oleh Universitas Borneo Tarakan sendiri. Beban sih sebetulnya. Beban ya. Dimana-mana itu kalau pelatih dikasih suatu event dan dipercaya penuh itu pasti menjadi beban menurut kita. Tapi ini peluang menurut saya. Iya. Jangan pernah dibuang. Dicobain aja dulu. Kita tidak tahu ke depan hasilnya gimana. Betul. Tapi sebelum membuat karya saya harus searching dulu gimana maunya di Malaysia itu gimana, tipe penilaiannya gimana, sebuah karyanya yang dinilai bagus itu gimana, karena kita tidak tahu penilaian kita sama penilaian di sana pasti beda-beda kan. Jadi saya hunting dulu, oh ini yang menang tahun lalu seperti ini, oh tahun lalu dia mau seperti ini. Akhirnya saya coba membuat rangkuman. Saya kalau harus suka membuat rangkuman atau catatan. Oh seperti ini, akhirnya alhamdulillah tembus seperti itu. Jadi setelah saya lihat, saya berusaha coba buat tampil beda sendiri. Akhirnya dinotis sama juri di sana, alhamdulillah seperti itu. Terus bagaimana sih antusias dari mereka seperti apa, dan pada saat event di Malaysia pada saat itu? Ya antusias anak-anak universitas pasti senang lah mas, karena di universitas itu ini merupakan ajang yang ditunggu-tunggu anak-anak sebenarnya. Hampir semua itu antusias, banyak yang ikut seleksi. Nah tapi ada yang juga lolos seleksi, ada yang nggak lolos seleksi seperti itu kemarin. Sebelum buat karya itu kita harus seleksi dulu kemarin itu. Ngomong-ngomong, kayaknya aku sempat dengar deh soal Citra Nusantara 2025 di Malaysia nih Kak Didi. Kayaknya waktu itu aku lagi liburan, jadi pengen join juga gitu. Tapi karena liburan jadi menghalangi lah, tapi ya nggak apa-apa lah. Jadi Kak Didi udah luar biasa membawa nama Universitas Borneo Tarakan. Dan menurut Kak Didi, apa kunci utama mencetak penari yang berprestasi? Kalau saya bilang sih rendah diri sih. Kalau mau mencetak satu penari yang hebat, jangan malu untuk bertanya sama senior. Jangan malu bertanya untuk orang di sekitar kita.
Seperti itu. Kenapa saya selalu bertanya seperti, ya banyak yang mendukung saya seperti kayak senior-senior itu pada tuh Bang Usman, Kak Edi, Kak Erwin. Saya selalu nanya mereka biar saya dapat ilmu, dan di sisi lain juga saya harus butuh mata penglihatan penonton untuk melihat apakah tubuh anakku udah bagus apa enggak. Seperti itu loh. Kalau bilang loh kok dia naruhnya gitu, karena mata penonton orang alam itu jujur banget menurut saya, karena mereka sebagai penikmat ya kan. Kalau dia ngeliat loh kok itu jelek ya, nah saya lebih suka dengar seperti itu. Karena dengan itu masukan itu jadi pelajaran, oh berarti anak-anak saya lebih kurang, ada kurangnya nih, oh kayak gini seperti itu sih. Terus untuk Kak Didi dan Ula, Selvi, Aldi, apa sih harapan ke depan untuk Sanggar Tari Nusantara dan pastinya generasi muda pencinta budaya seperti kalian? Ayo siapa? Boleh dari Selvi dulu deh. Harapannya gimana? Ingin sukses. Iya, mudahan kedepannya bisa sukses, bisa berkembang. Lebih banyak job lagi lah ya. Itu ya poin pentingnya. Air selalu menghubungi kita. Asik. Terus Kak Didi gimana? Kalau saya berharap ya masih berkembang, terus berkembang sampai saya lelah. Wow, oke, sampai lelah ya. Dan oke, pemirsa dan pendengar, sampai di sini dulu obrolan kita di Frekuensi. Terima kasih untuk Sanggar Tari Nusantara udah berbagi cerita dan inspirasi yang luar biasa juga untuk pemirsa dan pendengar yang setia menyimak obrolan kita di Frekuensi. Thank you juga untuk seluruh tim kerja yang bekerja di belakang layar, dan jangan lupa terus saksikan Frekuensi di YouTube RRI Tarakan Official, dan terus update dengan program seru di RRI Pro 1 FM 97,9 dan Pro 2 FM Tarakan 107. Sampai jumpa di Frekuensi Forum Ruang Ekspresi, Narasi dan Inspirasi berikutnya. Tetap semangat dan jaga budaya kita lewat setiap gerakan. Saya Theo pamit dan bye-bye.